Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di broadcasting pertama saya. Perkenalkan, saya adalah Melani, salah satu siswa dari MA Keterampilan Nurul Rohmah yang kini duduk di kelas 11. Dan untuk broadcast pertama kali ini, saya mengundang salah satu guru saya yang mana beliau mengajar di bidang ekonomi. Dan saya juga telah mengenal beliau cukup lama karena beliau juga adalah salah satu guru yang mengajar saat saya duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah. Di sini saya telah bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah sehat sekali. Kabarnya Mbak Melani bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga. Bu Guru, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Guru. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Guru karena Bu Guru telah berkenan hadir sebagai tamu undangan pertama kali dalam podcast saya ini. Dan di podcast pertama ini saya akan mengangkat pembicaraan dengan tema Pemuda Terampil Membangun Bangsa. Di zaman modern ini, Bu, banyak sekali pemuda atau remaja-remaja di luar sana yang berperilaku sedikit melenceng dari moral-moral yang ada di masyarakat. Seperti jika seorang pemuda atau anak laki-laki, mereka banyak sekali melakukan hal-hal negatif yang mana itu akan mengganggu di masyarakat, seperti tawuran, balap liar, mabuk-mabukan, dan selain sebagainya. Yang mana itu juga akan selain merugikan diri sendiri, itu juga akan memberi dampak negatif di masyarakat juga masa depan mereka. Begitu juga dengan pemudi-pemudi lainnya atau perempuan-perempuan di luar sana yang banyak juga berperilaku negatif, seperti mereka tidak berpakaian sopan, banyak mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Nah, kalau boleh nih Bu, saya bertanya, gimana sih Bu seharusnya pemuda-pemuda itu, atau bagaimana cara agar pemuda-pemudi di Indonesia agar tidak terjerat atau terjerumus dalam hal-hal negatif seperti itu di zaman modern yang seperti sekarang ini? Baik, terima kasih. Begini ya Mbak Melani ya. Masa remaja itu adalah masa di mana gejolak di jiwa itu keluar. Kenapa saya bilang rasa gejolak itu keluar? Karena pada saat itu masa-masa mereka ingin mencoba. Oh iya, saya ingin mencoba. Saya sudah besar, saya sudah tahu. Seharusnya mereka kan sudah bisa mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi mereka mencoba masih. Mereka ingin mencoba satu persatu. Saya mau ini, saya mau itu, tanpa memikirkan ke belakang atau hal-hal buruk yang terjadi. Itu Mbak Melani yang pertama. Yang kedua, biasanya anak-anak atau pemuda remaja yang perilakunya di luar kendali, itu biasanya mereka di dalam keluarganya atau di rumahnya, mereka itu kekurangan perhatian dari orang tuanya. Atau dalam hal lain mereka bisa dikatakan mereka itu kurang kepercayaan dari orang tua. Jadi terlalu bebas. Tidak ada tidak ada namanya kayak tekanan untuk kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu dari orang tua, seperti itu, Mami. Sehingga karena mereka itu berkumpul dengan macam-macam anak yang berbeda watak dan perilakunya, mereka masih mencoba melakukan itu, Mbak Melani. Akhirnya karena masih mencoba, jadi kesalahan-kesalahan seperti itu mereka itu kesalahan-kesalahan seperti itu ya mereka kerjakan. Kalau mereka itu berpikiran yang positif, mereka akan, oh iya, kalau saya
mau melakukan hal seperti ini, maka saya akan mendapatkan akibat seperti ini. Seharusnya berpikiran seperti itu. Tapi tidak, mereka melakukan, oh saya senang, saya banyak teman, oh saya happy karena saya di sana itu sedih terus. Nah, seperti itu Mbak Melani. Oh, jadi bisa dikatakan salah satu faktor penyebab pemuda-pemudi melakukan hal negatif itu karena mereka tidak bisa, apakah mereka tidak bisa membedakan yang benar atau yang salah, atau memang mereka hanya, kan kebanyakan anak sekarang, aku ingin terlihat keren, makanya aku mencoba hal yang baru meskipun itu ada berbau negatif, atau karena mereka hanya ingin merasakan kesenangan semata gitu. Itu ya Mbak Melani, kan masa remaja itu masa labilnya. Tadi saya bilang masa labil. Kalau labil itu adalah masa di mana mereka cuma mencoba. Jadi iya, saya akan mencoba apa yang terlihat keren di lapangan atau di luar. Mereka itu saya loh bisa seperti ini, tapi tidak melihat dampak ke belakangnya. Mereka hanya melihat saya terlihat bagus oleh teman-teman saya, begitu saja. Berarti saya itu hebat dari teman-teman saya. Kalau itu hal yang negatif, tetapi kalau itu hal yang berhubungan dengan hal positif, maka itu juga cukup bagus Mbak Melani. Ya. Dan pertanyaan lagi Bu Guru. Nggih, monggo. Sebesar apa sih peran pemudi di Indonesia dalam membangun bangsa, dalam kemajuan bangsa ke depannya? Apakah mereka juga bisa berdampak? Sebenarnya berdampak ya Bu ya, pastinya akan berdampak, perilaku negatif akan berdampak untuk kemajuan bangsa tentunya. Tapi menurut Bu Guru sendiri, seberapa besar sih peran pemuda dalam mendorong kemajuan bangsa? Nah, kalau kita lihat Mbak Melani, peran pemuda itu besar sekali dalam bangsa Indonesia ini. Kata Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno, mereka bilang, beri aku satu pemuda maka akan aku taklukkan satu dunia ini. Maka hanya satu pemuda, mereka sudah bisa menaklukkan dunia. Bayangkan kalau sampai 1000 Mbak Melani, kan berarti banyak sudah Mbak Melani. Apa saja yang akan ditaklukkan oleh bangsa Indonesia ini? Begitu. Mungkin Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, kita kalau seandainya Indonesia, kalau semua pemuda-pemuda itu berpikirannya itu luas dan perpikirannya itu tidak yang ke arah negatif, mungkin Indonesia ini sudah maju Mbak Melani. Kayak gitu, okay. Tapi saya tidak pungkiri banyak pemuda-pemuda sekarang itu, contohnya mereka banyak yang dapat mereka banyak yang dapat, contoh kemarin kalau tidak salah ada, kita lihat dari Probolinggo, dari panjat tebingnya dia sampai dapat medali emas, anak tidak mampu dari kota Probolinggo. Dia sampai mendapat medali emas dari daerah kota Probolinggo. Nah, dan banyak yang lainnya juga, kalau seandainya banyak pemuda-pemuda yang seperti itu, maka Indonesia ini sudah, saya tidak bisa dikatakan lagi bagaimana ini rasanya bangsa Indonesia ini. Mungkin Amerika Serikat kalah seperti itu ya Mbak Melani. Apa nak cekat juga Bu? Ya, mungkin kontribusi apa saja yang bisa kita lakukan sebagai siswa gitu Bu? Maksudnya kontribusi apa saja yang bisa dilakukan pemuda untuk menyongsong kemajuan bangsa? Kontribusi. Kalau kontribusi itu banyak. Bisa dari, yang pertama bisa dari olahraga ada. Bisa dari, kalau olahraga sudah saya kemarin ada dari sepak bola dan macam-macam cabang olahraga sudah
Kita itu dari voli, sepak bola, terus dari bulu tangkis, kita sudah menyokong itu. Ada yang dari Asia itu juga. Kemarin kalau tidak salah itu apa itu perlombaan itu yang kita menangkan itu. Nah, itu sudah menyokong dan juga banyak siswa-siswa, bukan siswa, banyak pemuda yang kita kirim untuk kuliah ke luar negeri, Mbak. Saya pernah membaca itu setiap tahun Indonesia itu mengirim lebih dari 100 orang untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa dari pemerintah. Itu untuk apa? Untuk kemajuan kita, gitu. Jadi dari apa yang dibicarakan Bu Guru barusan, saya bisa menangkap bahwa pendidikan itu bisa menjadi salah satu faktor untuk mendorong kemajuan bangsa. Oke. Pendidikan itu sangat sekali apa ya? Kalau buat katanya Bu Rini itu adalah tolak ukur atau pondasinya agar kita menjadi apa ya? Bangsa yang diincari oleh seluruh dunia gitu. Kalau bicara pendidikan itu, nah, apakah menurut Bu Guru nih, sekolah kita MAK Nurul Rohmah, apakah MAK Nurul Rohmah dapat mengantarkan siswa-siswinya ke karir yang bagus sehingga mereka mendapatkan apa di MA sendiri, apakah mereka akan mendapatkan pendidikan yang bagus, prestasi yang mapan, sehingga mereka akan bisa menjadi salah satu setidaknya menjadi siswa-siswi yang nantinya akan bisa mengharumkan nama bangsa. Apakah sekolah kita bisa gitu, Bu? Siswa-siswi kita apakah akan mampu bersaing dan bisa menjadi pemuda sebagai pembangun bangsa. Nah, kalau Bu Rini pikir dan Bu Rini telah di MA selama Bu Rini mengajar di Nurul Rohmah, di MAK Nurul Rohmah sekarang ini, Bu Rini yakin sekali bisa. Banyak anak-anak yang terampil, pinter ngomong, aktif, entah itu dalam hal kayak tahfiz Al-Quran, terus dalam suaranya kayak kemarin tuh dia lomba bernyanyi, terus dalam contoh juga ada yang mereka tampil untuk jadi pemimpin jadi itu loh Mbak, imam, jadi imam pada saat tarawih. Berarti kan kita bayangkan saja bayangkan saja umur sekitar 17 tahun jadi imam di masjid dengan jemaah yang begitu banyak, walaupun itu hanya adalah sholat tarawih. Tapi jangankan jadi imam, duduknya itu berarti kan mereka sudah, saya berani. Kalau mereka tidak berani, Mbak, bayangkan. Ayo, kalau mereka tidak berani pada saat mereka Allahu Akbar, apa tidak gemetar? Dengan gitu, mereka tuh sudah bisa, Mbak, membangun bangsa. Contoh lagi, mereka di masyarakat bisa melebur. Ada yang jadi contoh di sini kan diajari anak-anak itu untuk belajar memandikan mayat. Kenapa? Karena banyak orang-orang di sekitar sini jika ada yang meninggal, mereka itu adalah mencari orang buat memandikan mayat tersebut, almarhumah tersebut. Di sini anak-anak itu sudah diajarkan sama guru-guru mereka untuk memandikan jenazah. Gitu. Kalau orang di sana, jadi mereka itu sudah berani. Banyak orang yang di luar sana memandikan jenazah itu
asal-asalan, Mbak. Tapi kalau kita itu sudah terampil di sini, sudah diajarkan sesuai dengan syariat atau dengan agamanya kita, Mbak. Ada tata caranya. Ya, seperti itu. Nggih. Ada lagi. Dan selain itu, Bu, bisa Bu Guru ceritakan di podcast saya ini apa aja sih Bu keunggulan dari MA Keterampilan Nurul Rohmah, dan keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapatkan oleh siswa-siswi yang belajar di sini? Ya, begini. Maaf ya Mbak ya, anak saya. Keunggulan yang ada di MAK, di Madrasah Aliyah Keterampilan Nurul Rohmah ini itu banyak. Dan saya melihat juga mereka itu antusias pada saat melaksanakan keterampilan itu. Tidak dalam pembelajaran juga, tapi pada saat keterampilannya saja. Contohnya saya melihat pada saat mereka mengerjakan desain grafis yang dipimpin oleh Bapak Fadil. Mereka antusias, mereka belajar. Akhirnya di saat mereka disuruh mengerjakan, oh iya mereka bisa. Oh, membuat seperti ini itu bisa ya. Oh, membuat gambar seperti ini, membuat desain seperti ini mereka bisa. Kalau kita di luar untuk membuat desain itu harus bayar berapa? Tapi sesuai kita itu sudah bisa Mbak mengerjakan seperti itu. Jarang loh di sekolah-sekolah lain itu ada yang mengajarkan desain grafis untuk semua. Kita diajarkan keterampilannya itu kepada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, tata boga. Di sekolah kita itu tata boganya itu kita mengajak anak untuk membuat sesuatu karyanya dia sendiri, dan mereka juga dituntut untuk bisa menjualnya. Jadi tidak hanya membuat tapi pemasarannya mereka diajarkan bagaimana berwirausaha. Wirausaha itu seperti apa, terus nanti modalnya dari mana, terus cara penjualannya, marketingnya bagaimana, cara ngomongnya bagaimana, itu mereka diajarkan seperti itu Mbak. Tidak hanya dari desain grafisnya, tidak hanya dari tata boganya, dari tafiznya aja juga di sini ada Mbak. Gitu. Dan alhamdulillah karena saya yakin kalau MAK Nurul Rohmah itu menjadi pilihan yang terbaik bagi ibu-ibu atau bapak atau orang tua di luar sana untuk menyekolahkan anaknya di sini. Dan ingat, satu hal lagi, di MAK Nurul Rohmah itu semuanya gratis sampai lulus. Jadi jangankan anak yang tidak mampu atau anak yatim yang mereka itu repot dengan biaya sekolah yang mahal. Maaf saja, biaya sekolah itu tidak murah Mbak. Biaya sekolah itu mahal. Tapi di MAK Nurul Rohmah ini biayanya dari awal masuk sampai lulus kita gratiskan semua. Dan pada akhir semester biasanya kita itu diajak untuk holiday atau jalan-jalan. Ya, jadi mereka tidak dituntut untuk saya belajar terus, tidak. Mereka juga mengenalkan atau merefresh otak mereka keluar seperti itu. Jadi tidak perlu pusing ya Bu ya, jika mungkin orang tua di luar sana ingin menyekolahkan anaknya tapi terhalang biaya, khawatir gimana anak saya mau sekolah, saya nggak punya kerja misalkan, kurang biaya anak saya ingin anak saya berpendidikan, tidak perlu khawatir ya Bu ya. Tidak usah, langsung saja datang di MAK Nurul Rohmah, Madrasah Aliyah Keterampilan Nurul Rohmah, dari Jalan Tol Gendeng lurus sebelum Masjid Masjid Pacurangan, dari arah Tambak, langsung saja. Kalau ada yang mau atau cari info, kita bisa juga Mbak, kita juga bisa namanya home care, atau tinggal telepon kita ke rumahnya. Mungkin orang tuanya tidak ada kendaraan yang mau menyekolahkan atau mau ke sini,
tinggal telepon atau ada saja. saudara Iya, yang punya Bu. nomornya kita, langsung saja, langsung kita akan ke rumahnya, kita yang mendata, kita bawa. Jadi tidak ada alasan-alasan yang mungkin bisa mencegah atau menghambat orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah tapi terhalang biaya untuk didaftarkan di MA Kanwil Rahmah. Karena bukan hanya masalah biaya, bahkan pendaftaran saja tidak perlu ke sini, bisa langsung hubungin kami dari rumah. Kami yang akan mendatangi rumah calon siswa yang akan bersekolah di sini. Ya, betul sekali. Ya sudah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih Bu Rini karena telah Sama-sama. menjadi tamu undangan saya pertama kali. Baiklah, ini dia akhir dari podcast perdana saya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Jangan Kalau lupa bisa, subscribe. Subscribe akun ini dan hidupkan lonceng agar kalian tahu kalau saya mengupload video baru untuk kedepannya. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.